Banyak cara dan informasi pemberian makan pada bayi dan anak yang tampaknya benar dan tepat, namun ternyata salah dan banyak orang tua masih melakukannya. Apa saja? Mari kita simak 10 di antaranya. Pertama, memberikan makan pada bayi sebelum usia 6 bulan. Banyak kakek, nenek, atau orang tua yang melihat bayi sebelum 6 bulan tampaknya sudah mau makan karena bayi ini terlihat tertarik pada makanan yang dimakan oleh orang dewasa, mulutnya udah mangap-mangap dan tangannya sudah ikut meraih-raih. Dikiranya hal seperti ini berarti bahwa bayi udah siap untuk makan. Makanya banyak sekali bayi-bayi sebelum 6 bulan yang udah dikasih bubur susu, sudah dikasih pisang atau perasan jeruk sebagai makanannya mereka atau untuk belajar makan. Praktek seperti ini sangat keliru. Empasi ideal diberikan pada usia 6 bulan. Apabila memang diperlukan sesuai dengan petunjuk dokter anak, empasi boleh diberikan di bawah usia 6 bulan. Tentu dengan syarat medis tertentu. Pemberian empasi dini di bawah usia 6 bulan juga bukan tanpa resiko, bahkan bisa berbahaya. Yang kedua adalah pemberian empasi menu tunggal. Banyak orang tua yang memberikan makanan pertama pada bayinya berupa menu tunggal atau satu jenis makanan saja, seperti bubur sumsum saja, atau dikasih pisang saja, atau dikasih pure buah saja. Ini adalah praktek yang salah. Empasi sejak awal diberikan sudah harus mengandung menu yang lengkap dan seimbang. Kenapa? Karena ASI sendiri mengandung menu yang lengkap dan seimbang. Komponennya komplit banget, ada karbohidrat, protein, dan juga lemak serta zat hidup atau imunoglobulin. Sehingga untuk mendampingi ASI, empasi harus selengkap itu. Harus mengandung makronutrien dan juga mikronutrien yang penting yang dibutuhkan oleh bayi untuk tumbuh optimal. Jadi, tidak ada menu tunggal lagi ya. Yang ketiga adalah metode BLW atau Baby Led Weaning. BLW adalah pemberian makan dengan cara anak secara mandiri memasukkan makanan sendiri ke dalam mulutnya tanpa disuapi sama sekali oleh orang dewasa atau pengasuh. BLW tidak direkomendasikan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia karena sangat beresiko membuat anak kekurangan zat gizi, baik zat gizi makro maupun mikro. Salah satu resiko yang paling sering terjadi adalah anak mengalami gagal tumbuh dan mengalami kekurangan zat besi. Padahal zat besi penting banget loh buat otak anak. Ntar anaknya bisa nggak pinter dong kalau kayak gitu. Yang keempat adalah pemberian madu untuk anak usia di bawah 1 tahun. Madu jenis apapun sebaiknya tidak diberikan pada anak di bawah usia 1 tahun. Madu mengandung bakteri Clostridium botulinum yang mengandung toksin atau racun yang dapat mengakibatkan penyakit sindrom botulism, di mana salah satu tandanya adalah kelumpuhan saraf bahkan kelumpuhan otot-otot pernapasan. Yang kelima adalah pemberian susu UHT untuk usia anak di bawah 1 tahun. Susu UHT boleh diberikan di anak usia di atas 1 tahun. Namun untuk di bawah usia 1 tahun, susu UHT sebaiknya diberikan dalam bentuk yang diolah seperti dibuat puding atau dicampur dengan makanan yang lain, tidak dalam bentuk susu murni. 6. Pemberian jus buah untuk anak di bawah 1 tahun. Anak sampai dengan usia 1 tahun membutuhkan kalori yang cukup banyak dan kandungan nutrisi yang cukup banyak untuk memastikan anak ini tumbuh dengan baik. Kenapa jus buah tidak diperkenankan? Karena jus buah ini segar, menyenangkan, nikmat, sehingga nanti anak akan cenderung lebih suka makan jus buahnya dan tidak makan makanan lain yang sebenarnya sangat dibutuhkan untuk anak. Kebanyakan jus buah juga bisa menu-menuin lambung nih bun, tanpa ada space lagi atau ruang lagi untuk anak bisa menampung makanan lain yang kalorinya lebih tinggi dan gizinya lebih lengkap. Jus buah boleh diberikan pada anak di atas 1 tahun. Selanjutnya yang ketujuh adalah memberikan kopi pada bayi kurang dari 6 bulan. Kenapa bayi diberi kopi? Karena alasannya katanya bisa mencegah kejang dan lain-lain. Tapi hal ini terbukti salah dan tidak ada hubungannya antara kopi dan kejang pada bayi. Pemberian kopi justru bisa memicu denyut jantung bayi karena kopi mengandung kafein. Dan efeknya juga bisa mengiritasi lambung. Bayinya nggak usah ngopi dulu ya, tapi kalau mama bapaknya boleh ngopi. Selanjutnya yang kedelapan adalah ngeteh. Teh mengandung senyawa tanin yang fungsinya adalah melapisi lambung. Bagus sih melapisi lambung, tapi efeknya adalah bisa terjadi gangguan penyerapan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh yang seharusnya diserap maksimal oleh lambung. Salah satu yang sangat terganggu penyerapannya adalah zat besi. Padahal zat besi ini penting loh bun untuk metabolisme di otak anak supaya anak nantinya jadi cerdas optimal. Anak bisa kurang cerdas dong kalau zat besinya kurang. Jadi anaknya nggak usah ngeteh dulu ya. Bapak ibunya boleh sesekali ngeteh.
Kesembilan, hindari telur seafood di awal empasi. Banyak orang tua yang takut memberikan telur, memberikan seafood di awal empasi dengan dalih takut kalau gatel, takut kalau nggak cocok, dan takut kalau alergi. Namun hal ini ternyata keliru. Memperkenalkan berbagai jenis makanan di awal empasi sangat dibutuhkan karena hal ini akan mencukupi kebutuhan mikronutrien dan makronutrien anak serta terbukti mengurangi resiko alergi pada anak. Jadi nggak usah takut-takut ya. Dan yang ke-10 adalah menghindari pemberian hati ayam karena hati ayam mengandung racun. Kalau dikasih makan hati ayam sih, hati itu kan tempatnya metabolisme racun tubuh. Nanti hati ayamnya itu juga mengandung racun loh. Hal ini ternyata keliru ya Mam. Justru hati ayam ini memiliki kadar zat besi yang sangat tinggi dan sangat diperlukan untuk kecerdasan anak. Boleh banget ngasih hati ayam di masa empasi. Baik, terima kasih ayah bunda semuanya. Demikianlah 10 kebiasaan makan yang seharusnya tidak dilakukan pada anak. Simak juga part 2 di nomor 11-20. Sampai jumpa di video selanjutnya.